Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriyanti, stambuk F44191030. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi presentasi saya, yaitu tentang concentrating solar cell dan organic solar cell. Yang pertama kita bahas itu adalah concentrating solar cell. Concentrating solar cell, juga dikenal sebagai fotovoltaik konsentrasi, adalah teknologi fotovoltaik yang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Sistem ini memasuk cahaya terkonsentrasi ke sel PV. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengumpul cahaya optik seperti lensa atau cermin. Concentrating solar cell ini mengumpulkan cahaya terkonsentrasi dari area yang lebih besar dan memusatkannya ke sel surya yang areanya lebih kecil. Kemudian tampilan fisiknya, seperti pada gambar yang sebelah kiri, terdapat lensa Fresnel kecil yang masing-masing berfungsi untuk memfokuskan sinar matahari. Kemudian mampu untuk berkonsentrasi tinggi. Masuk ke prinsip kerja. Seperti pada gambar, dapat dilihat bahwa paralel matahari masuk, kemudian masuk ke Fresnel lens, kemudian masuk ke sel surya. Saya jelaskan. Salah satu jenis sel konsentrator umum berdasarkan lensa Fresnel yang mengambil sinar paralel sinar matahari dan mengarahkannya ke area kecil. Untuk penggunaan sistem Fresnel yang efektif, pelacakan matahari dua sumbu diperlukan untuk memastikan bahwa sinar matahari tegak lurus terhadap lensa. Concentrating solar cell hanya dapat menggunakan radiasi sinar matahari langsung dan tidak dapat menggunakan radiasi difusi atau difusi dari awan dan atmosfer. Setelah cahaya masuk ke lensa Fresnel, kemudian akan diproses di solar cell. Foton yang merupakan partikel dari sinar matahari itu menghantam atom semikonduktor silikon sel surya sehingga memunculkan energi yang cukup besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah serta bermuatan negatif itu akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Atom yang kehilangan elektron itu akan terjadi kekosongan pada strukturnya. Kekosongan itu disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas ini bersifat negatif serta bertindak yakni sebagai pendonor elektron. Daerah semikonduktor ini disebut sebagai semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor dengan hole memiliki tipe positif serta bertindak sebagai penerima atau akseptor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe P. Di persimpangan daerah positif serta negatif atau PN junction akan memunculkan energi yang mendorong elektron serta hole untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Elektron tersebut akan bergerak menjauhi daerah negatif, sedangkan hole akan bergerak menjauhi daerah positif. Pada saat diberikan sebuah beban berupa lampu atau juga perangkat listrik lainnya di persimpangan positif serta negatif PN junction, maka akan menimbulkan arus listrik. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dari concentrating solar cell. Yang pertama itu ada PV konsentrasi rendah atau LCPV. PV konsentrasi rendah adalah sistem dengan konsentrasi matahari 2-100 matahari. Untuk alasan ekonomi, sel surya silikon konvensional atau dimodifikasi biasanya digunakan. Fluks panas biasanya cukup rendah sehingga sel tidak perlu didinginkan secara aktif. Untuk modul surya standar, ada juga pemodelan dan bukti eksperimental bahwa tidak diperlukan modifikasi pelacakan atau pendinginan jika tingkat konsentrasinya rendah. Konsentrasi rendah atau LCPV di mana rasio perbesaran kurang dari 10 kali. Kita lanjut yang kedua, yaitu PV konsentrasi sedang. Dari konsentrasi 100 hingga 300 matahari, sistem CPV memerlukan pelacakan dan pendinginan matahari
dua sumbu, pasif atau aktif, yang membuatnya lebih kompleks. Konsentrasi sedang atau MCPV itu antara 10 kali dan 150 kali. Kemudian yang ketiga, PV konsentrasi tinggi atau HCPV. Sistem fotovoltaik konsentrasi tinggi menggunakan optik pemusatan yang terdiri dari reflektor piringan atau lensa Fresnel yang memusatkan sinar matahari hingga intensitas 1000 matahari atau lebih. Konsentrasi tinggi di mana rasio terletak antara 150 tetapi biasanya kurang dari 1000 kali. Kita masuk ke pengaplikasiannya. Ini pada gambar dilihat bahwa ini adalah sistem CPV 35 kW yang dibangun oleh Amonix di Torrance, California, dipasang di pembangkit listrik layanan publik di Arizona. Sistem ini menggunakan lensa Fresnel untuk memusatkan sinar matahari ke sel surya silikon yang efisiensinya tinggi. Baik, kemudian kita lanjut ke organic solar cell. Organic solar cell atau OSC adalah jenis fotovoltaik yang menggunakan elektronik organik, cabang elektronik yang berhubungan dengan polimer konduktif organik atau molekul organik kecil untuk penyerapan cahaya dan biaya transportasi untuk memproduksi listrik dari sinar matahari oleh efek fotovoltaik. Kebanyakan sel fotovoltaik organik adalah sel surya polimer. Kita lanjut ke tampilan fisiknya. Dibandingkan dengan sel fotovoltaik anorganik seperti silikon, sel surya polimer ringan, berpotensi sekali pakai, dan berpotensi memiliki dampak lingkungan yang kurang merugikan. Kita masuk ke prinsip kerjanya. Foton yang diterima diserap oleh material organik sehingga terbentuk pasangan elektron hole yaitu eksiton. Diperlukan energi yang memisahkan eksiton menjadi pasangan elektron dan hole bebas. Pemisahan ini dapat terjadi berkat gabungan dua material yang memiliki energi potensial berbeda yang menimbulkan medan elektrik yang dibutuhkan untuk memecah ikatan elektron hole. Material yang memberikan elektron pada proses pemisahan eksiton disebut sebagai donor ditandai dengan seberapa tinggi level LUMO. Sedangkan material yang menerima elektron ketika terjadi pemisahan eksiton disebut akseptor, ditandai dengan seberapa rendah level HOMO. Elektron akan pindah ke bahan akseptor dan hole akan berpindah ke tetap berada di donor. Pembawa muatan ini masih akan tertarik dan dengan demikian membentuk keadaan transfer muatan. Ketika jarak antara pasangan meningkat, daya tarik berkurang, akhirnya energi ikat di antara mereka diatasi oleh energi panas. Dan terbentuklah keadaan yang dipisahkan muatan. Sementara pasangan elektron hole masih tertarik dalam keadaan transfer muatan. Rekombinasi dapat terjadi melintasi antar muka antara dua bahan. Pembawa muatan kemudian akan berdifusi ke elektroda yang sesuai, yaitu lubang ke anoda dan elektron ke katoda, melalui lapisan antarmuka yang relevan. Di elektroda, pembawa muatan dikumpulkan dan digunakan untuk melakukan pekerjaan di sirkuit eksternal sel sehingga menghasilkan listrik. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis organic solar cell. Yang pertama ada single layer OSC. Sel fotovoltaik organik lapisan tunggal adalah bentuk paling sederhana. Sel-sel ini dibuat dengan mengapit lapisan bahan elektronik organik di antara dua konduktor logam, biasanya lapisan indium tin oxide atau ITO dengan fungsi kerja tinggi dan lapisan logam fungsi kerja rendah seperti aluminium, magnesium, atau kalsium. Struktur dasar sel tersebut diilustrasikan pada gambar. Lanjut ke poin 2 yaitu bilayer OSC. Sel bilayer mengandung dua lapisan di antara elektroda konduktif. Kedua lapisan memiliki afinitas elektron dan energi ionisasi yang berbeda. Bahan dipilih untuk membuat perbedaan cukup besar sehingga medan listrik lokal ini kuat yang membagi eksiton jauh lebih
efisien daripada sel fotovoltaik lapisan tunggal. Lapisan dengan afinitas elektron dan potensial ionisasi yang lebih tinggi adalah akseptor elektron, dan lapisan lainnya adalah donor elektron. Lanjut ke poin ketiga, yaitu bulk heterojunction OSJ. Heterojungsi massal memiliki lapisan penyerapan yang terdiri dari campuran bahan donor dan akseptor berskala nano. Ukuran domain dari campuran ini berada di urutan nanometer, memungkinkan rangsangan dengan masa pakai yang singkat untuk mencapai antarmuka dan terdisosiasi karena area antarmuka donor akseptornya yang besar. Kita masuk ke pengaplikasian dari OSJ. Yang pertama itu ada pengisi daya ponsel pribadi, kemudian ada BIPV atau Building Integrated Photovoltaic. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Concentrating solar cell adalah teknologi fotovoltaik yang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Sistem ini menggunakan lensa atau cermin melengkung untuk memfokuskan sinar matahari ke sel surya multijunction yang kecil dan sangat efisien. Dan organic solar cell adalah mewakili teknologi fotovoltaik terbaru yang menggunakan bahan semikonduktor organik untuk mengubah sinar matahari menjadi energi. Itulah tadi materi yang bisa saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.